Ini kasusnya begini. Waktu itu zaman di mana sekolah masih menerima uang SPP ya dari orang tua murid ya. Sehingga di sekolah itu guru dapat honor, dapat juga dari orang tua murid gitu. Ya. Katakanlah dari 2,2 juta dia menjadi 3,5 juta lah gitu misalnya. Kemudian SPP hilang kan? Ya, maka gajinya tinggal 2,2 juta tadi. Nah masalahnya dalam perjalanan tersebut 2,2 juta ini sudah digadaikan ke koperasi. Jadi dia mengandalkan semata-mata dari uang SPP tadi. Akibatnya beliau ini mempunyai gaji 0. Sebagai kepala sekolah nggak bisa berdiam dulu kan. Kasihan melihat anak buahnya seperti ini, melihat guru seperti ini. Nah, sehingga terjadilah ya niatnya baik, tapi sayang salah caranya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asep. Duduk dulu Pak Asep. Wajahnya kusut banget. Iya ini. Kusut banget ini lagi ngitung-ngitung ini. Aduh. Ngitung apa coba kira-kira Pak Asep nih? Saya tahu Pak Ageng kan bendahara bos. Peseriut ya. Iya. Iya ini kayaknya nggak sinkron ini antara anggaran sama pengeluaran ini di lapangan ini Pak Asep ini. Ya, saya juga baca beberapa berita akhir-akhir ini. Baik berita langsung di TV atau TikTok, aduh banyak sekali para kepala sekolah, bendahara yang terlibat dengan penyalahgunaan dana bos. Ngeri ngelihatnya. Iya. Itu kenapa jadi banyak gitu Pak Asep tuh? Jadi kalau dibilang banyak, memang banyak juga ya Pak Ageng ya. Kan kalau tidak salah sekolah penerima dana bos itu sekitar 200 ribuan sekolah. 200 ribuan. 2017. Saya lupa ya 200 ribuan ke atas lah. Itu menurut ICW sekitar penyelewengan dananya yang terbukti itu sekitar 200 kasus ya. 200 kasus. 200 kasus. Kan setiap sekolah punya bendahara, punya kepala sekolah. Nah, 200 ribu sekolah. Nah, tapi hanya 200 kasus sekitar 0,01% sebetulnya. Tapi ya 200 kasus yang banyak banget ya. Banyak dibanding maaf ya. Misalnya ada mantan ketua MK yang satu orang korupsi. Dia korupsinya di rumahnya itu ada 1 triliun ya. Dia cuma satu orang. Makanya beritanya nggak terlalu ramai ya. Kayaknya hanya satu orang. Nah, kalau bos ya pelanggannya sekitar 200 orang ya. Walaupun mungkin besaran korupsinya pun dibanding yang mantan ketua MK tersebut ya emang kalau ketua MK kan mendekati 1 triliun ya di rumahnya itu dengan emas sekian puluh kilo. Nah ini dana bos kalau menurut ICW sekitar 1,6 triliun dana negara dirugikan ya oleh 200 orang berkasus ini. Jadi dibilang ramai karena emang 200 orang. Iya. Ya wajar ya. Dibilang emang 200 orang banyaknya. Kalau menurut ICW penggunaan dana bos 2018 sampai 2022. Ya. Nah ini Pak Asep, kira-kira nih kenapa ini bisa terjadi? Penyebabnya apa ini? Dana bos ini sering jadi masalah sampai ya muncul kasus-kasus korupsi ini. Iya, jadi kan korupsi itu sebetulnya kan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk memperkaya diri atau orang lain gitu ya. Itu kalau menurut definisi ya. Gitu. Jadi bisa jadi tujuannya bukan hanya memperkaya diri atau juga memperkaya orang lain. Nah penyalahgunaan tersebut bisa terjadi, bisa jadi banyak hal. Penyalahgunaan bisa terjadi banyak hal. Misalnya salah satu mungkin pengelolanya ini kurang kompeten. Ada satu kasus seorang kepala sekolah merasa tidak mampu membuat laporan bos, dia minta tolong tuh kepada seseorang, seseorang itu yang buat. Nah terjadilah demikian. Berarti memang dia tidak punya kemampuan untuk demikian. Ya. Kita kan para guru kompeten dalam hal mengajar ya, menjadi guru. Tapi ketika dihadapkan dengan pengelolaan dana bos, butuh belajar lagi. Nah, ketika guru kurang kompeten, dia tidak mampu pengelolaan dana bos, membuat laporan, bisa jadi kemudian dia terkena kasus korupsi ini. Bukan
Bisa jadi hanya karena pelanggaran administrasi itu, ya. Bisa jadi itu. Tapi ada juga memang sengaja melanggar administrasi untuk memperkaya diri, ada juga. Ya. Kemudian bisa jadi Pak Ageng ya, kebutuhan sekolah itu jauh lebih besar daripada dana yang diberikan oleh pemerintah. Bisa jadi begitu, ya. Atau kebutuhannya di luar RKS yang sudah dirancangkan oleh sekolah. Ya. Pak Ageng, kalau Pak Ageng baca survei nasional ya. Survei ekonomi nasional yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018 ini Pak Ageng, setiap siswa itu membutuhkan dana rata-rata per tahunnya 6,5 juta rupiah. 6,5 juta rupiah per siswa. Ya. Sekarang coba lihat berapa sih saat ini siswa kita menerima dana bantuan tersebut ya untuk pendidikan. Dana BOS itu. Dana BOS. Dari dana BOS sekitar 1,5 juta lah kalau untuk anak SMA ya, minimal 1,5 juta per tahun. Ditambah lagi bantuan provinsi itu sekitar 1,7-an lah. Jadi dapatnya sekitar 3, sekian juta lah ya. Nah itu berarti selisih. Ada selisih itu, ada selisih. Nah bisa jadi ketika dalam implementasi keseharian di sekolah, biaya operasional di sekolah, kepala sekolah membutuhkan dana lebih. Pengusaha anggaran ingin membutuhkan dana lebih, maka terjadilah pelanggaran administrasi, ya manipulasi data, misalnya markup dan sebagainya, karena memang membutuhkan dana tersebut. Ya. Itu salah satu yang kedua ya. Kemudian akibatnya karena demikian muncullah kurang transparansi, ya. Karena kan ada bagian-bagian yang terus disembunyikan ya, yang kalau orang lain tahu bisa mempertanyakan ini kenapa seperti ini, makanya kurang transparan. Ya. Itu untuk beberapa hal ya. Tapi emang ada juga orang yang punya niat jahat sejak awal gitu. Dia mencari celah untuk korupsi. Dia megang dana, oh ini ada celahnya untuk korupsi, bisa di markup atau membuat laporan fiktif ya. Dia beli barangnya nggak ada, itu juga ada. Masih ada celah tuh. Dalam penyelenggaraan dana BOS hal tersebut bisa terjadi. Untuk orang-orang yang punya pikiran jahat yang demikian. Tapi emang dalam lapangan ternyata tidak semua niatnya jahat gitu ya. Niatnya jahat, ada yang niatnya tidak jahat walaupun caranya salah. Tetap salah, tetap korupsi. Gitu Pak Ageng ya. Contohnya kayak gimana tuh? Niatnya tidak jahat. Tapi iya. Gimana tuh maksudnya? Misalnya gini Pak Ageng ya. Karena musim hujan nih sekarang. Nah, musim hujan sekarang. Tiba-tiba pohon rambutan yang di depan kelas tuh tumbang, roboh. Jatuh tuh kena kelas. Anak kan harus belajar atuh ya. Kelas udah gak bisa dipakai. Nah, harus segera diperbaiki. Untuk gerak cepat, kepala sekolah yang punya niat baik tadi, ya dia mau melakukan markup ya di dana BOS ya. Sehingga dapat segera tuh dapat uang untuk memperbaiki sekolah, untuk memperbaiki ruang kelas tersebut gitu. Padahal dana BOS tidak boleh digunakan untuk rehab ya. Tidak boleh untuk rehab ringan, kalau tidak di juknis tuh ya, rehab ringan ataupun berat tidak boleh dana BOS. Itu kata orang kenapa pakai itu atau anak-anak kalau gitu mah di pengajuan aja ke pemerintah. Terus gimana anak belajar? Bisa lah anak belajar kan di masjid katanya gitu ya. Ada orang ngasih solusi demikian. Bisa belajar di masjid. Tapi kami belum punya masjid. Kenapa nggak ngebangun? Karena masjid nggak bisa dibangun oleh dana dari pemerintah. Nggak bisa. Nah, akhirnya itu yang terjadi ya. Itu kan niatnya baik kan. Anak ingin sekolah, ingin ruangan sudah rusak, itu tidak bisa diperbaiki. Ya tidak bisa diperbaiki oleh dengan menggunakan dana BOS tadi. Ya. Atau ada yang lain nih Pak Ageng, misalnya nih. Berapa sih honor guru honor? Guru honor berapa sih guru honor? Mungkin 2,2 jutaan lah. Mencukupi tidak untuk hidup sebulan gitu misalnya. UMR saja sudah hampir 4 juta kan. Nah, guru honor sekian. Nah, mungkin banyak kemudian kepala sekolah yang kasihan gitu ya. Nah, dibuatlah supaya ada tambahan honor tuh buat para guru tersebut gitu. Nah, itu kan niatnya baik ya, tapi salah gitu. Ini masih mending kalau guru honor masih punya uang 2 juta tadi. Kadang-kadang ada banyak guru yang ada satu kasus nih Pak Ageng. Ini kasusnya begini. Waktu itu zaman di mana sekolah masih menerima uang SPP ya dari orang tua murid ya. Sehingga di sekolah itu guru dapat honor, dapat juga dari orang tua murid gitu.
katakanlah dari 2,2 juta dia menjadi 3,5 juta lah gitu misalnya. Kemudian SPP hilang kan, maka gajinya tinggal 2,2 juta tadi. Nah masalahnya dalam perjalanan tersebut 2,2 juta ini sudah digadaikan ke koperasi. Jadi dia mengandalkan semata-mata dari uang SPP tadi. Akibatnya beliau ini mempunyai gaji 0. Sebagai kepala sekolah nggak bisa berdiam dulu kan. Kasihan melihat anak buahnya seperti ini, melihat guru seperti ini. Nah, sehingga terjadilah ya niatnya baik tapi sayang salah caranya gitu. Ya, ada yang seperti ini, tapi ingat ada juga memang sejak awal punya niat jahat, memperkaya diri ada juga gitu. Jadi sebenarnya memang terdapat beberapa celah tuh kalau begitu Pak Asep untuk melakukan korupsi dana bos ini. Padahal kan sebenarnya ini kan memang peruntukannya untuk anak-anak gitu Pak Asep. Iya betul. Ya kan? Jadi ini gimana maksudnya nih? Sebetulnya kepala sekolah yang atau pengelola atau bendahara atau pengelola bos yang tadi pun ketika itu pun tujuannya ada yang bertujuan demikian ya untuk anak-anak. Saya bilang tadi kan. Ketika kelasnya runtuh gitu. Ada yang demikian ya. Sebetulnya jangan kemudian kita berpikir ketika dia tertuduh sebagai korupsi dana bos dia memakan dia tidak amanah, kemudian membuat murid-murid dirugikan gitu ya. Faktanya nggak selalu demikian. Banyak memang yang memang demikian ya. Jadi dana bos tersebut dia belanja kemudian di markup ya. Dibelanjakan ke penyedia barang tersebut. Kemudian diambil tuh sebagian lagi dan naik, misalnya maaf nih harga barang katakanlah 200 juta ya. Tapi kemudian dibayarlah 300 juta gitu, dibayarkanlah 300 juta. Si penyedia layanan dapat 200 juta udah senang kan, karena memang dia pinginnya segitu. Nah yang 100 juta bisa kembali. Nah seperti itu banyak yang memang curang demikian pun ada ya. Tapi sekali lagi banyak juga yang niatnya tidak demikian ya. Kalau ditanya untuk apa? Ya untuk operasional sekolah gitu biasanya begitu ya. Tapi tetap sekali lagi ini salah juga ya. Walaupun niatnya baik tapi caranya salah tetap korupsi. Jadi memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Padahal sebenarnya harusnya sesuai dengan prosedur aja kan. Betul sekali ya. Gitu. Jadi sebenarnya ya padahal dana itu kan harapan besarnya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu ya. Nah kalau dikorupsi gini kan ini berdampak ya. Menurut Pak Asep nih apa dampaknya nih? Dampaknya apa aja nih ketika ini sampai terjadi? Waduh besar sekali dampaknya ketika uang dikorupsi, uang kemudian tidak sesuai dengan yang sesuai dengan yang dikehendaki, besar sekali. Pertama, yang megang kan guru. Pengelola dana bos ini di depan anak-anak jadi tersangka. Wah. Nah, kalau diviralkan akibatnya apa kata anak-anak? Ternyata guru koruptor. Hilanglah marwah kita sebagai guru. Iya. Padahal sekali lagi belum tentu dia melakukan demikian semata-mata untuk mengkayakan dirinya sendiri. Bisa jadi karena yang tadi itu yang saya sampaikan tersebut ya bisa jadi ya. Tapi kan sudah sebagai tersangka sebagai koruptor. Dan itu di mata murid, di mata orang tua kita adalah koruptor yang makan uang yang tidak halal gitu ya. Gitu. Berarti secara role modelnya jadi tercoreng gitu. Ya kan? Nah, murid tidak punya role model yang bagus ya, karena guru kan role model dia kan. Itu mending kalau yang tadi yang mengatakan, ternyata bapak guru saya koruptor, itu masih mending dia tahu itu salah. Tapi ada juga mungkin jadi contoh saya nih kayak begini. Bisa ya. Kalau gurunya koruptor, kita nyontoh. Bisa kita contoh. Siswanya juga nyontoh gitu ya. Bagaimana guru menjadi contoh kan? Ternyata guru saya korupsi gitu kan. Yang jelas memang ketika uang ini tidak digunakan apa adanya, anak-anak akan kehilangan. Kalau dengan cara yang salah tadi ya, dengan cara yang jahat tadi. Memang dia niat memperkaya dirinya sendiri, uangnya untuk dirinya, untuk memperkaya dirinya. Ganti mobil tadinya Avanza jadi Fortuner gitu misalnya ya. Nah ini jelas anak-anak akan kehilangan fasilitas yang layak ya pasti. Ya. Harusnya dibuat, harusnya dia mendapat fasilitas, tapi hanya belanja secara fiktif, nggak ada barangnya. Ya. Kemudian jelas kualitas pendidikan menurun. Gitu.
Jadi Banyak banyak lagi ya. moral bangsa tercoreng. Ya. Moral bangsa. Iya, jadi iya istilahnya ternyata bangsa Indonesia ini koruptor. Gurunya Sampai aja ke guru-gurunya. yang seharusnya menjadi role model, ya contoh kan yang guru itu yang digugu dan ditiru itu saja sudah korupsi. Nah, di bawah guru lebih parah gitu. Guru kan di atas sebetulnya kalau untuk menjadi role model ya. Makanya bangsa ini tercoreng mukanya sebagai bangsa koruptor. Itu dampak yang paling. Jadi guru kencing berdiri, murid ya kencing berlari ini. Jadi waduh bisa lebih parah lagi juga ya. Ketika melihat bahwa ya terkait dengan dana BOS ini malah dikorupsi ya. Betul. Nah ini sedih sebenarnya ya ketika saya juga membaca di info-info di berita itu ada beberapa sekolah yang seperti itu tersambung kasus itu Pak Asep nih. Sampai 200-an kan tadi saya sampaikan tuh. Nah kalau dalam Islam itu seperti apa nih Pak Asep berkaitan dengan masalah korupsi dana BOS ini? Ada nggak pandangan Islam? Aduh, kalau dalam Islam jelas tegas banget ya. Tegas banget ya. Di surah An-Nisa tuh terjemahnya tuh janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil gitu ya. Dengan cara yang batil. Artinya dengan prosedur yang salah tadi ya. Kemudian dan kita dianggap pengkhianat. Dan sederhana sekali definisi korupsi di Islam, sederhana sekali ketika kita menyalahgunakan. Suatu ketika seorang sahabat mendapat tugas dari Rasul untuk mengambil zakat ya. Mengambil zakat ya. Nah, ketika mengambil zakat ya, si muzaki ini memberikan transport tuh. Ini zakat saya, ini transport buat kamu. Nah, kayaknya kamu hausan deh. Nih, ini buat kamu. Nah, sahabat ini begitu pulang menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, ini saya mau laporan. Ini zakatnya." Dan saya dikasih nih sama para muzaki yang wajib zakat tersebut. Wajah Rasul langsung merah, langsung berdiri di atas mimbar. Ya. Kata Rasul, ada orang yang seperti ini mengatakan ini zakat ini dikasih ya. Bagaimana kalau dia tinggal di rumah aja? Apakah dia akan memperoleh yang tadi itu? Sederhana sekali itu ya. Jadi sederhana sekali definisi korupsi di dalam Islam seperti demikian. Sampai kayak gitu aja ya? Ya sampai kayak gitu aja. Kalau kita mendengar para sahabat, bagaimana para sahabat kita ingat Umar bin Abdul Aziz ketika anaknya datang ya. Oh iya, kisah yang pakai lampu ya. Iya, lampu lilin. Untuk apa nih, kepentingan pribadi atau negara katanya. Iya. Akhirnya ditiup kan lampunya. Pun dimatikan ya Abi. Iya, Anda mau ngomong tentang kepentingan pribadi katanya. Ini minyak dibayar oleh negara gitu. Ya demikian ketatnya dalam Islam ya. Jadi sebenarnya ya kenapa para sahabat melakukan seperti itu karena memang ingat akan akhirat gitu ya. Betul. Iya, karena memang tanggung jawabnya bukan sekedar di dunia, di dunia dan di akhirat. Di akhirat di akhirat kita dihukum ya. Di dunia juga kalau kita di akhirat di dunia dihukum, di akhirat juga dihukum. Nah, dan itu kan dosanya bukan sekedar sama Allah ya. Apa yang saya gini, yang dirugikan tuh adalah manusia. Nah, ketika manusia juga tersebut belum memaafkan kita, Allah juga nggak maafin. Iya. Jadi ya sebenarnya ngeri gitu ya ketika sampai ya terjadi korupsi ini gitu ya. Ini karena ya nggak main-main gitu kan. Siksaannya di akhirat gitu. Tapi kalau korupsi ini sudah jadi apa ya? Sudah menjadi merajalela. Ya jadi bahkan budaya gitu ya di negeri ini. Ini kan sangat memprihatinkan kan? Ya kan? Ketika kita melihat ada ya berapa triliun tuh? 272 triliun. Oh iya. Yang kasus yang ramai itu kan itu luar biasa. Ini sekarang merambah kepada guru gitu ya kan. Nah ini solusinya gimana ini Pak Asep nih? Orang sering bilang bagaimana menghadapi korupsi di dunia pendidikan. Orang sering bilang gini, pengawasan harus makin bagus di pemerintahan. Padahal pengawasan bos itu luar biasa. Dari BPK, luar biasa. Bahkan LSM pun ikut mengawasi. Nah, ikut mengawasi tentang sekolah-sekolah. Jadi pengawasan itu sebenarnya sudah luar biasa. Hukum pun di negeri kita sudah luar biasa tentang korupsi ya.
Orang ada yang bilang juga begini, mungkin harus pakai sistem digital supaya transparan. Kan? Sekolah sekarang belanja dengan menggunakan yang namanya Siplah. Apa itu? Iya, jadi semacam aplikasi yang mungkin kalau kita biasa beli ya, Tokopedia. Nah ini pemerintah punya namanya Siplah. Siplah ini bekerja sama dengan penyedia-penyedia tersebut. Nah dengan Siplah ini satuan pendidikan sekolah dapat berbelanja kebutuhan sekolah secara daring. Transparan dan aman ya, karena dilengkapi dengan mendukung pelaporan dana. Jadi sudah ada aplikasinya untuk membuat untuk butuh barang apa gitu misalnya ya, untuk barang apa ya. Kemudian dikatakan juga sekolah harus melibatkan komite dan orang tua. Selama ini juga sudah melibatkan komite dan orang tua. Jadi itu sudah dilakukan semua gitu ya. Sudah dilakukan itu. Nah, jadi memang ternyata masih terjadi juga kan? Masih terjadi juga gitu. Jadi pengawasan sudah cukup bagus ya. Kemudian juga digitalisasi juga udah ada gitu. Kemudian juga orang tua juga udah ikut sertakan ya. Dalam aturannya, dalam juknisnya sudah ada, orang tua harus ikut, komite harus ikut gitu. Walaupun dalam prakteknya entah ya gitu ya. Tapi dalam juknisnya sudah demikian. Tapi masih terjadi juga. Nah, mungkin ada hal yang solusi yang perlu kita perbaiki ya agar dana bos ini aman ya. Pak Ageng mungkin seperti saya sampaikan tadi awal tadi, kadang-kadang kebutuhan sekolah itu lebih tinggi daripada dana yang diberikan. Nah itu ya. Nah, gitu. Mungkin minimal penuhilah kebutuhan sekolah. Pengen mencukupi standar standar tadi ya. Pengen mencukupi tapi dananya kurang. Kan bingung kan? Tadi kan menurut survei BPS tadi kan 0,2 juta ya, 0,1 juta per anak. Gitu. Tapi dalam faktanya belum sampai demikian. Gitu. Sebetulnya di APBN kan kita punya 20% untuk dana pendidikan. Pendidikan. Tapi ternyata dalam prakteknya yang dikelola oleh Kemendikbud itu hanya 15%-nya. Itu larinya kemana 5%-nya itu? Nah yang sisanya itu diarah ke dana desa, daerah dana desa gitu ya. Nah, tapi yang langsung dikelola oleh Kemendikbud hanya 15%. Mungkin kalau lebih besar lagi gitu ya. Kebutuhan minimal sekolah yang saya sebutkan tadi yang 6, sekian juta itu bisa terpenuhi. Nah, akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ini ya yang 3 juta tadi ya, muncullah ketidaktransparanan itu. Muncullah ketidaktransparan. Mungkin kalau terpenuhi akan sangat transparan. Kenapa tidak transparan? Karena kan harus berimprovisasi itu ya. Agar 3, sekian juta itu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional. Nah, improvisasi itulah yang kemudian mencegah adanya lebih transparan, walaupun sebetulnya sudah transparansi sudah ada. Mungkin Pak Ageng ngeliat di sekolah kita tuh ada tuh ditempel tuh ya, penggunaan dana bos ya sudah ada itu sebetulnya ya. Dan bisa melihat juga di beberapa situs gitu ya tentang ini. Itu. Kemudian Pak Ageng mungkin kayaknya perlu deh mengangkat tenaga yang kompeten masalah ini, pengelolaan dana ini di sekolah-sekolah. Iya. Karena sebenarnya kan guru itu kan ahlinya mengajar. Iya, betul. Tapi ini disuruh ngurusin duit. Betul. Suruh ngurusin anggaran, suruh bikin laporan gitu kan. Guru tuh kompetennya udah ngajar, dia sertifikasinya sertifikat mengajar bukan sertifikasi pengelolaan. Iya. Kemana Pak Ageng ikut PPG ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ngitung-ngitung. Nggak ada materi tentang pengelolaan bos kan? Nggak ada. Padahal mungkin suatu ketika Pak Ageng harus mengelola tuh. Nggak ada kan? Saya dulu kuliah nggak ada pengelolaan dana bos di situ. Nah, balik katakan guru yang sebetulnya nggak kompeten untuk mengelola ini ya. Ketika bagaimana dia selama ini, gimana dia kemudian bisa mampu ya belajar dia. Tapi butuh effort yang tinggi banget gitu. Nah, atau andai kata pemerintah memang tidak bisa mengangkat di setiap sekolah itu orang yang mampu mengelola ini dengan baik ya, akuntan lah di setiap sekolah ya. Nah, guru yang mendapat kewajiban, mendapat tugas tambahan untuk menjadi bendahara kah? Kurangi kewajiban mengajarnya gitu. Kan PNS misalnya kewajiban mengajarnya per pekan itu 24 jam ya. Nah, kalau dia mengelola dana bos ya 6 jam lah per pekannya gitu. Karena mengurus dana bos itu menyita waktu dan pikiran. Luar biasa gitu. Mungkin kalau dia hanya ngajar 6 jam ya dia lebih punya waktu dan pikiran yang lebih bagus untuk mengelola dana bos. Ini udah 24 JP ditambah ngurusin dana bos. Dan itu waduh.
luar biasa ya. Dia sama dengan memikirkan dapur sekolah gitu Pak Agung. Gimana bisa masak ini, bisa masak ini, bisa masak. Nah itu karena bendahara itu bukan sekedar ATM. Ya, yang tinggal ambil. Kalau sekedar ATM mah gampang gitu ya. Dia bukan ATM, dia harus memikirkan gimana mengolah ini. Misalnya tiba-tiba ada perubahan kebutuhan nih. Ya. Bisa di dana bos ada yang namanya pergeseran, ada namanya perubahan ya. Nah, itu dia mikir kan, ini ada perubahan. Ya. Jadi dana bos kan ada asnaf-asnafnya ya. Biasanya kalau pergeseran itu dalam asnaf yang sama, perubahan itu di asnaf yang berbeda. Nah itu kan harus berpikir kan, berpikir dan harus berpikir cepat juga. Ya, orang mungkin berpikir harus sering diskusi. Kadang-kadang diskusi butuh waktu lama ya. Sementara ini harus cepat ya. Bukan berarti beliau tidak diskusi. Nah itu. Kemudian ya masalah iman itu paling penting. Ya. Orang harus yakin bahwa Allah lah yang punya hak memberikan rezeki. Dan rezeki itu nggak akan berkurang. Ya. Rezeki ketika satu pintu rezeki tertutup, dia akan mencari lubang yang lain untuk masuk ke kita gitu. Begitu kan? Rezeki itu demikian. Karena rezeki itu nggak akan tertutup. Nah orang-orang yang korupsi dengan cara yang jahat tadi, dia tidak yakin ya, bahwa sebetulnya uang yang dia peroleh dengan cara korupsi itu akan diperoleh juga dengan cara halal. Tapi dia milih dengan cara korupsi. Coba dia sabar ya. Itu akan. Nah keyakinan ini yang tidak dipunyai oleh para koruptor yang tadi itu. Ada, maaf ya, di kalangan guru juga ada yang kayak demikian. Nah sekarang Pak Asep, untuk pemirsa nih, kali ada yang menonton ya, para pemegang dana bos gitu, bendahara sekolah. Kira-kira pesan Pak Asep apa nih? Ya, kita guru ya, kita punya tugas mengajar. Sebagai pendidik kita beri pemahaman kepada siswa kita tentang haramnya tindakan korupsi. Nah itu penting banget. Nah, itu tugas utama guru. Sampaikan. Entah guru apa, guru matematika, guru fisika, semuanya sampaikan. Korupsi itu haram, jangan dilakukan. Nah ini juga menjadi semacam motivasi buat kita. Jangan sampai kita melakukan. Ketika kita ngobrol sama murid ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang tidak kita lakukan. Gitu. Nah. Kemudian andai kata mendapatkan tugas tambahan sebagai bendahara atau sebagai kepala sekolah, sebagai penguasa anggaran, ada beberapa hal nih. Jika Anda para guru yang mendapat tugas ini seorang yang sangat peduli terhadap kemajuan sekolah, ikuti aja lah secara teliti, secara detail juknis bos, penggunaan bos. Ya. Karena kalau keluar dari situ resikonya berat. Kalau udah ikutin itu ya, selamat ya? Selamat ya. Karena walaupun akan ada beberapa pengeluaran yang di luar asnaf. Saya bilang tadi tiba-tiba ada pohon jatuh atau pohon runtuh. Nah, itu masalah gitu. Nah, bersabar mungkin agak tega dikit ya. Daripada kita melanggar. Daripada kita melanggar juknis yang sesungguhnya gitu. Karena ketika melanggar ini bangunan sekolah jadi tiba-tiba dipanggil sama kita. Nggak lama kemudian kita jadi tersangka. Begitu. Padahal niat kita itu ya sebetulnya. Nah, jadi ikuti juknis bagaimana pelaporannya, bagaimana membuat anggarannya gitu. Kemudian, nah dari mana nih memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya? Padahal kan seperti disampaikan tadi, seringkali mungkin belanja sekolah lebih besar daripada dana yang diberikan oleh pemerintah. Kepala sekolah itu biasanya punya yang namanya kompetensi kewirausahaan. Ya. Mungkin itulah saatnya mengembangkan usaha-usaha legal yang dapat menghasilkan dana. Misalnya kantin sekolah, ya, koperasi syariah. Jangan koperasi simpan pinjam, biasanya tidak produktif tuh. Tapi biasanya ada ribanya gitu. Nah, koperasi syariah itu beberapa saya perhatikan di beberapa sekolah itu cukup bagus itu. Ada yang seperti itu? Ada yang sudah bagus-bagus ya. Nah, jadi disitulah memanfaatkan dan berbagai macam usaha legal ya. Sekolah juga bisa punya kantin, sekolah juga bisa punya koperasi, ya bisa ada koperasi yang kemudian bisa memberi makan sekolah tersebut, mendanai dan beberapa hal yang tidak bisa didanai oleh dana bos. Yang ketiga nih yang terpenting nih, jika Anda tergiur, tergoda dengan dana bos ini, kita harus sadar bahwa ini adalah amanah. Ini bukan hak pribadi, jangan pernah tergoda mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian ya tanggung jawab kita kan dunia akhirat. Ya. Dan ingat yang kita makan itu juga dimakan sama anak-anak kita.
Satu lagi, buat bendahara sabar. Jadi orang Sabar. sabar banget ya. Terutama mendengar celotehan teman-teman yang tidak tahu. Misalnya gini, Pak Ageng ada kata gini, workshop bisa keluar 50 juta. Untuk honor ngawas nggak bisa. Gitu. Nggak bisa kan bos tuh nggak ngawas. Mereka nggak paham, banyak teman-teman kita yang nggak paham bahwa bos tuh ada aturannya, ada asnapnya yang nggak bisa dilanggar. Gitu. Ya kita bersabar aja, nggak usah dilawan gitu. Dulu juga Rasulullah begitu kan ketika di Thaif ya, ketika malaikat Jibril mengatakan, malaikat, ya Muhammad boleh nggak saya angkat nih gunung ini untuk jangan, kan mereka nggak tahu gitu. Ya jadi para bendahara mohon bersabar. Insya Allah ketika Anda memikirkan sekolah itu Allah tidak akan, itu menjadi catatan amal kita di barang masalah. Mungkin demikian. Iya ini Masya Allah ya Pak Asep. Iya, saya pingin ngobrol lebih banyak padahal ini. Ini ya, jam kita pulang nih Pak Asep nih ternyata. Ada yang mau disampaikan nggak tadi terakhir apa nih? Untung biar pulang ya. Kalau biar masuk jangan sekali-kali terlambat karena kita juga korupsi. Iya itu Pak Asep. Makasih ya. Ini udah ngobrol-ngobrol nih, ini jamnya pulang nih. Alhamdulillah. Makasih Pak Asep. Luar biasa ini. Yuk, assalamualaikum.